tugas video kami yang membahas tentang elektrodinamika. Nah, di elektrodinamika itu kita akan membahas tentang memahami interaksi medan elektromagnetik. Yang beranggotakan itu ada Mimi Amelia, Christopher Niki Henry Supit, Hardianta, Alif Anugrah, Ariel, Torin Hermansyah, Lutfian Warni, Israyanti, Raffi Prasetyo, Setio Chandrawinata, dan Alvan Saputra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh saudara Christopher. Kepada yang kita persilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Christopher Niki Henry Supit. Kami akan masuk di materi kami yang pertama, yaitu mengenai apa itu elektrodinamika. Elektrodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang membahas hubungan antara muatan listrik, medan magnet, serta perubahan keduanya terhadap waktu. Konsep ini menjadi dasar sebagai teknologi modern, mulai dari sistem komunikasi, pembangkit energi, hingga instrumen pengukuran. Keseluruhan fenomena elektromagnetik dijelaskan melalui 4 persamaan Maxwell yang menyatukan listrik dan magnet dalam satu teori yang utuh. Kemudian di materi kami ada komponen elektrodinamika. Yang pertama itu ada muatan dan medan. Muatan listrik menghasilkan medan yang dapat memberikan gaya pada muatan lain. Kemudian yang kedua ada flux dan induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL. Kemudian yang ketiga ada gelombang elektromagnetik. Energi elektromagnetik dapat merambat melalui ruang tanpa memerlukan medium. Mungkin segitu materi dari saya. Saya kembalikan untuk ke materi berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Raffi Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dimana hukum-hukum dasar dalam elektromagnetik. Yang pertama itu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik. Besarnya gaya listrik bergantung pada besar muatan dan jarak antara kedua muatan tersebut. Semakin besar muatan, semakin besar gaya yang dihasilkan. Sedangkan semakin jauh jaraknya, maka gaya listrik akan semakin kecil. Adapun aturan interaksi muatan, yaitu terbagi atas muatan sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, akan tolak menolak. Muatan berbeda jenis, positif dengan negatif, akan tarik menarik. Sebagaimana pada gambar di samping ini menjelaskan bahwa muatan positif dengan positif akan saling tolak menolak, dan sedangkan muatan positif dan negatif akan saling tarik menarik. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat dijelaskan. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara saya, yaitu dengan hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa total flux listrik yang dapat melewati suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang terdapat di dalam permukaan tersebut. Hukum ini sangat bermanfaat dalam menentukan distribusi medan listrik pada sistem yang memiliki bentuk simetris. Penjelasan pada gambarnya. Gambar tersebut mengilustrasikan hukum Gauss untuk muatan titik yang menunjukkan bagaimana medan listrik. Yang kedua, bola biru mewakili permukaan Gauss, sebuah permukaan khayal yang digunakan untuk mempermudah perhitungan medan listrik. Yang ketiga, elemen luas permukaan yang merupakan bagian kecil dari total area yang dilalui flux listrik. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, hukum Ampere. Hukum Ampere menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Hubungan antara arus listrik dan medan magnet
ini menjadi dasar kerja berbagai alat listrik dan elektronik. Mungkin bisa dilihat dari gambar ini, Bu. Yang keempat, hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan fluks magnetik dapat menghasilkan gaya gerak listrik, dalam kurung GGL, induksi. Fenomena ini dikenal sebagai induksi elektromagnetik dan digunakan dalam transformator, generator, dan motor listrik. Mungkin saya lanjutkan kepada rekan saya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana materi itu adalah potensial listrik. Potensial listrik merupakan energi potensial persatuan muatan pada satuan suatu titik. Dalam medan listrik, potensial listrik sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan energi listrik antara dua titik yang dikenal sebagai beda potensial atau tegangan. Konsep ini menentukan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik lain. Perbedaan nilai potensial antara dua titik tersebut dikenal sebagai beda potensial atau tegangan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yaitu persamaan Maxwell sebagai dasar elektromagnetik. Persamaan Maxwell merupakan 4 persamaan fundamental yang menyatukan seluruh konsep listrik dan magnet dalam satu teori yang terpadu. Maxwell menunjukkan bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Hubungan timbal balik tersebut menjadi dasar terbentuknya gelombang elektromagnetik. Persamaan tersebut terdiri atas hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, dan hukum Ampere Maxwell. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari saudara saya yang dimana di sini menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik dan karakteristiknya. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang berosilasi secara bersamaan dan saling tegak lurus. Gelombang ini dapat merambat tanpa memerlukan medium sehingga mampu bergerak di ruang hampa. Spektrum gelombang elektromagnetik meliputi gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh saudara saya, Ari Saputra, dan di mana materi yang akan saya paparkan yaitu materi penerapan elektrodinamika dalam teknik geologi. Nomor 3, survei magnetik. Survei magnetik memanfaatkan variasi medan magnet bumi untuk mendeteksi keberadaan struktur geologi dan endapan mineral tertentu. Metode ini banyak digunakan dalam kegiatan eksplorasi sumber daya mineral. 4. Remote sensing elektromagnetik. Remote sensing atau pengindaran jauh menggunakan energi elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi untuk memperoleh informasi geologi. Teknologi ini sangat membantu dalam pemetaan geologi regional dan pemantauan perubahan lingkungan. Kesimpulan, elektrodinamika merupakan cabang fisika yang mempelajari interaksi antara muatan listrik, medan listrik, dan medan magnet. Dasar elektrodinamika dijelaskan melalui hukum Gauss, hukum Ampere, dan hukum Faraday, yang kemudian dirangkum dalam persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell berhasil menyatukan konsep listrik dan magnet serta menjelaskan terbentuknya gelombang elektromagnetik yang menjadi dasar sebagai teknologi modern dalam bidang teknik geologi. Konsep elektrodinamika diterapkan pada metode ground penetrating radar GPR, resistivitas listrik, survei magnetik, dan remote sensing untuk membantu eksplorasi serta pemetaan kondisi bawah permukaan bumi. Baik, itu saja dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.